Oke, yuk kita mulai. Oke, jadi ini chapter terakhir untuk UTS. Jadi UTS-nya nanti sampai sini ya. Ke sini kita selesaikan hari ini sama kelas depan mungkin sedikit, terus kita review chapter sebelumnya ya. Oke, chapter ini tentang namanya balance of payment. Balance of payment apa? Measurement of international economic transaction of a country. Jadi pencatatan tentang uang keluar sama uang masuk dari kalau dilihat dari sudut pandang suatu negara. Jadi total keluar duit keluar berapa, duit masuk berapa. Nanti kita lihat bahwa semuanya ini harus balance, makanya namanya balance of payment. Apa aja maksudnya ada uang keluar, uang masuk ke suatu negara? Contohnya macam-macam. Misalnya ada orang Indonesia ngekspor barang ke Amerika. Orang Amerika tentu bayar uang masuk ke Indonesia. Sebaliknya ada orang impor barang dari Cina. Namanya impor barang dari Cina nanti bayar ke Cina. Berarti uang keluar ke Cina. Ada TKI Indonesia di Malaysia, kirim uang ke Indonesia, berarti uang masuk. Ada turis dari Eropa jalan-jalan ke Bali. Turis datang ke Bali tentu bawa duit, sehingga uang masuk. Ada orang Indonesia jalan-jalan ke Singapura, belanja di Singapura, uang keluar. Ya, jadi semua jenis transaksi, pokoknya uang keluar suatu negara, uang masuk ke suatu negara, itu bagian dari balance of payment. Ini beberapa contoh, misalnya Chinese-based firm manage the construction of a major water treatment facility in overseas country. Jadi misalnya ada perusahaan Cina menang kontrak untuk buat water treatment facility di Pakistan misalnya. Jadi perusahaan Cinanya datang ke Pakistan, bangun water treatment facility, tentu pemerintah Pakistan terus bayar ke perusahaan Cina ini, berarti uang masuk ke Cina. Chinese subsidiary of US firm pay profit back to its parent firm. Jadi ada perusahaan Amerika punya cabang di Cina. Perusahaan Amerika punya cabang di Cina. Induknya tentu di Amerika, headquarter di Amerika. Namanya cabang perusahaan tentu tiap tahun harus setor keuntungan ke headquarternya. Berarti cabangnya di Cina akan ngirim duit keuntungan ke Amerika. Kalau dilihat dari Cina, uang keluar. Dilihat dari Amerika, uang masuk. Indian firm purchase raw material in China. Ya, kalau dilihat namanya purchase raw material in China, ya tentu bayar uangnya masuk ke China. Kalau dilihat dari sisinya India, uang keluar. Dari sisinya China, uang masuk. Chinese tourist purchase souvenir in overseas country. Tentu kalau dilihat dari China, uang keluar. Misalnya Chinese turisnya jalan-jalan ke Indonesia, ya berarti kalau dilihat dari sisi Indonesia, uang masuk. Overseas investor purchase China's debt security through investment banker outside China. Orang Amerika beli saham di Cina, ya berarti uang masuk kalau bagi Cina. Oke, jelas? Sampai sini oke? Jelas. Ya. View picture of country economy situation. Jadi dengan nanti kita ngelihat balance of payment ini, aliran uang keluar masuk, dan nanti kita bagi-bagi. Ada current account, ada financial account, ada capital account. Dengan kita lihat aliran uang keluar masuknya dan jenisnya, kita bisa memperkirakan keadaan ekonomi suatu negara. Oke? Ya, inflow, outflow money to or from country. In equilibrium, inflow sama dengan outflow. Jadi, nanti kita lihat bahwa pada keadaan equilibrium, keadaan yang setimbang, inflow sama dengan outflow. Uang masuk sama dengan uang keluar, sehingga pas. Oke? Kenapa kok bisa gitu? Ya, nanti ada mekanismenya. Tapi ini tidak selalu terjadi. Tidak selalu inflow sama dengan outflow. Kadang-kadang kejadian inflow not equal outflow. Berarti bisa lebih banyak uang keluar masuk atau lebih banyak uang keluar. Nah, selisihnya bagaimana? Selisihnya itu masuk ke foreign reserve. Bahasa Indonesianya apa? Foreign reserve ini? Bahasa Indonesianya apa? Cadangan? Devisa. Apa? Nggak dengar? Ya? Cadangan devisa. Cadangan devisa. Oke. Apa pengertian cadangan devisa itu?
Apa pengertiannya? Kekayaan negara yang berupa mata uang negara asing. Mata uang negara asing atau emas. Oke. Nah, kalau misalnya pada suatu waktu tertentu, misalnya kita ngomong harian lah. Oh, hari ini lebih banyak uang masuk ke Indonesia daripada uang keluar. Katakan yang masuk itu 10 triliun 10 miliar dolar, yang keluar 9 miliar dolar. 1 miliar dolar kemana? Menambah foreign reserve kita. Sehingga foreign reserve bertambah. Sebaliknya, kalau misalnya hari ini lebih banyak keluar daripada masuk, misalnya yang masuk 8, yang keluar 9. Tekor 1 kan ya, diambilkan dari mana? Diambilkan dari foreign reserve. Oke? Movement of exchange rate will affect flow money, so your equilibrium will be restored. Katakan hari ini lebih banyak uang masuk. Yang masuk 10, yang keluar 9. Kita surplus 1, sehingga foreign reserve kita nambah 1 katakan 1 miliar dolar gitu. Berarti hari ini kira-kira rupiah menguat atau melemah? Menguat, Bu. Menguat, karena lebih banyak uang masuk. Kalau banyak uang masuk tentu menguat, kalau banyak yang keluar tentu melemah. Oke, jadi hari ini lebih banyak uang masuk daripada uang keluar, sehingga rupiah menguat. Rupiah menguat ini akan mendorong uang keluar atau uang masuk? Yuk, kita tulis aja ya, biar jelas ya. Rupiah, kalau sampai sini oke ya, karena lebih banyak uang masuk maka rupiah menguat. Ingat, kalau rupiah menguat, ekspornya jadi mahal atau jadi murah? Ekspor kita jadi mahal atau jadi murah? Mahal. Jadi mahal. Jadi apa? Impor jadi apa? Murah. Murah. Indonesia jadi mahal atau jadi murah? Jadi misalnya ada orang Amerika mau beli tanah di Indonesia, makin mahal atau makin murah kalau rupiah menguat? Mahal. Mahal. Rupiah menguat. Ke aset di luar negeri. Dari saya mengambil ya dari sudut pandang Indonesia. Aset kalau orang Indonesia mau beli apartemen di Singapura, terus rupiah menguat, jadi mahal atau jadi murah? Murah. Murah.
Ya. Ekspor jadi mahal, ekspor naik atau turun? Rupiah menguat, ekspor Turun. jadi mahal. Kalau ekspor jadi mahal, ekspornya naik atau turun? Turun. Turun. Namanya barang mahal kan turun kan ya. Ekspor turun. Sebaliknya, bila rupiah menguat, impor jadi murah. Kalau impor murah, impornya naik atau turun? Naik. Impor naik. Ekspor turun, impor naik. Berarti uang keluar atau uang masuk? Uang keluar. Uang keluar. Ekspor itu kan kita dapat duit, impor kita bayar duit. Ekspornya turun, impornya naik, tentu uang keluar. Nah, oke. Berarti di Indonesia kalau dari sudut pandang orang luar negeri jadi mahal. Investasi asing ke Indonesia, investasi asing naik atau turun? Turun go. Turun. Barang mahal, siapa berani invest? Sebaliknya, orang Indonesia investasi ke luar negeri naik atau turun? Naik. Naik. Karena mau beli apa sekarang murah bagi orang Indonesia. Sehingga, bayangkan, investasi dari luar negeri masuk Indonesia turun, tapi investasi orang Indonesia ke luar negeri naik. Berarti uang masuk atau uang keluar? Keluar go. Keluar. Nah, lihat ceritanya. Awalnya adalah ada surplus. Surplus ini menyebabkan rupiah menguat. Karena rupiah menguat, mempengaruhi hal-hal ini. Ekspor impor, investasi, di mana hal-hal ini menyebabkan lebih banyak uang keluar. Sehingga balance lagi. Kalau sebelumnya cenderung banyak uang masuk, sekarang balance. Masuk sama keluarnya sama. Oke? Bisa dipahami? Bisa Gimana, go. Mbak? Saya? Bisa. Nah, kasus yang sama bisa kita bilang juga kalau misalnya kita lagi defisit. Jadi, misal hari ini uang keluar 10, uang masuk 9. Ya. Karena lebih banyak yang keluar daripada masuk, tentu namanya defisit. Hingga cadangan devisa berkurang 1 miliar dolar. Kenapa kok cadangan devisa bisa berkurang? Masuk akal ya. Jadi kalau kita terima 10, keluar 9, 1 kemana? Ya masuk ke cadangan devisa. Sebaliknya kalau keluar 9, masuk 8, yang keluar 9 dibiayai dari mana? Ya diambilin dari cadangan devisa ya. Karena lebih banyak uang keluar, maka rupiah melemah. Balik ya. Kalau rupiah melemah, ekspor jadi mahal atau murah? Murah ya. Bila rupiah melemah, impor jadi mahal atau murah?
Mahal go. Mahal. Siap. Di Indonesia dari sudut pandang orang luar negeri, mahal atau murah? Jauh rupiah melemah. Mahal atau murah? Yuk. Contohnya gini, Murah go. jadi murah, oke? Semua oke ya, murah ya? Perlu dibuatkan contohnya? Jadi murah, oke? Jadi semua bisa terima ini kalau aset di Indonesia kalau dipandang dari sudut pandang orang luar negeri jadi murah, perlu dibuatin contohnya atau sudah oke? Oke semua yang ini? Oke, Ko. Aset di luar negeri kalau dari sudut pandang orang Indonesia jadi mahal. Oke, ya kebalikannya tadi lah. Jadi kalau ekspor murah maka ekspor akan naik, impor jadi mahal, impor akan turun. Aset di Indonesia jadi murah, berarti investasi asing naik. Sebaliknya investasi Indonesia ke luar negeri turun. Ya, kita lihat aja, ekspor naik, impor turun, ya berarti uang keluar. Investasi asing naik, uang masuk. Investasi asing naik, yang investasi orang Indonesia ke luar negeri turun, berarti uang masuk. Nah, kita lihat kalau misalnya kejadian bahwa lagi defisit, rupiah melemah akan menyebabkan uang masuk, sehingga balance lagi, tidak defisit, tidak surplus. Oke, jadi pada jangka pendek, misalnya harian atau mungkin mingguan, kadang-kadang itu bisa terjadi bahwa balance of payment tidak balance, lebih banyak, minggu ini lebih banyak uang masuk, minggu depan lebih banyak uang keluar, atau harian, hari ini lebih banyak uang masuk, besok lebih banyak uang keluar, besoknya lagi banyak uang masuk, besoknya lagi banyak uang keluar, besoknya lagi mungkin keluar, masuk. Nah, pada jangka pendek bisa terjadi tidak balance, lebih banyak masuk daripada keluar. Tapi pada jangka panjang, katakan sebulan, tahunan, itu biasanya menjadi balance lagi. Menjadi, kalau kita hitung selama tahun 2000, Indonesia 10 satu defisit, biasanya hampir-hampir nol, tipis sekali. Apalagi selama 5 tahun, selama 10 tahun, biasanya tipis sekali, hampir nol. Kenapa? Ada mekanisme seperti ini, yaitu ketika lebih banyak uang masuk, cenderung keluar. Lebih banyak uang keluar, cenderung masuk. Oke? Kecuali pada saat suatu negara lagi bermasalah. Kalau ekonomi suatu negara lagi jelek, investor rame-rame ngeluarin duit dari negara tersebut, ya bisa minus, bisa. Contohnya Indonesia waktu tahun 97-98 itu kan lagi krisis ekonomi, orang nggak percaya rupiah, semua orang pada rame-rame ngeluarin duit dari Indonesia. Waktu itu ya minus terus, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi pada keadaan normal tidak terjadi demikian, yang terjadi seperti ini. Oke, dapat? Paham go. Paham ya? Oke, lihat film dulu.
Welcome to the Investors Trading Academy, talking glossary of financial terms and events. Our word of the day is balance of payment. The balance of payments, also known as balance of international payments, encompass all transactions between a country's residents and its non-residents involving goods, services and income, financial claims on and liabilities to the rest of the world, and transfers such as gifts. The BOP is divided into three main categories: the current account, the capital account and the financial account. Within these three categories are subdivisions, each of which accounts for a different type of international monetary transaction. The current account is used to mark the inflow and outflow of goods and services into a country. Earnings on investments, both public and private, are also put into the current account. Within the current account are credits and debits on the trade of merchandise, which includes goods such as raw materials and manufactured goods that are bought, sold or given away, or possibly in the form of aid. Services refer to receipts from tourism, transportation, like the levy that must be paid in Egypt when a ship passes through the Suez Canal. Engineering, business service fees from lawyers or management consulting, for example, and royalties from patients and copyrights. When combined, goods and services together make up a country's balance of trade. The BOT is typically the biggest bulk of a country's balance of payments, as it makes up total imports and exports. If a country has a balance of trade deficit, it imports more than it exports. And if it has a balance of trade surplus, it exports more than it imports. The balance of payments, or BOP, is a record of all payments or monetary transactions between a particular country and other nations during a specific time period. It provides a useful glimpse into the economic relationships between different countries around the world. The BOP account is broken down into three separate categories. The current account includes any exchange of finished goods and services, such as tourism, for consumption purposes. When Nali Nation sells goods or services to Gali Galaxy, the payments made to Nali are recorded as a credit to Nali's BOP and a debit to Gali's BOP account. The capital account tracks movement of capital going in and out of a country for investment purposes. When a Gallian migrates to Nali Nation, the items of value he moves into the nation with him represent a credit to Nali's account and a debit to Gali's BOP account. Lastly, the financial account records payment flows related to the change of ownership in international financial assets and liabilities. The flows include direct investment, portfolio investment, and reserve assets, which are purchased and sold only by monetary authorities. When Nalians invest in foreign securities from Gali Galaxy, this effects a debit to Nali's BOP and a credit to Gali's BOP account. A country's BOP should be zero. That is, the current account should balance with the capital plus the financial accounts. However, statistical discrepancies, differences in accounting practices, and exchange rate fluctuations mean that this rarely happens. One major benefit of the balance of payments is that it allows a country to identify any long-term trends that could be troublesome to its economy. By understanding its BOP, a nation has the potential to create policies that will put it on the right track. Oke, untuk gambarannya ya. Kita lanjutkan. Oke, ini BOP, balance of payment, jadi uang keluar masuk suatu negara itu dibagi tiga, bisa dibedakan menjadi tiga macam. Current account, capital account, dan financial account. Current account ini kalau di Indonesia kan jadi neraca berjalan. Jadi kalau kalian baca di koran apa, neraca berjalan Indonesia surplus, nah itu ini current account ini ya. Current account itu apa? Aliran uang masuk yang terjadi karena commerce, karena commerce itu apa ya? Karena perdagangan commerce. Contoh, good and service trade, dengan kata lain ekspor impor. Nah, kalau Indonesia ngekspor barang ke Cina, Indonesia ngekspor ke Amerika, Indonesia impor dari India, itu ini good and service trade.
Atau ini disebut juga trade balance. Jadi kalau kalian baca di toran neraca perdagangan itu ini trade balance. Trade balance ini adalah bagian dari current account ini atau neraca berjalan. Selain trade balance ini, bagian dari neraca berjalan current account ada income. Income ini adalah salary of foreign worker, profit of foreign investment. Jadi misalnya TKI di Malaysia ngirim uang ke Indonesia, itu bagian dari income ini. Di mana ini semua adalah bagian dari current account. Bagian dari current account. Atau profit of foreign investment. Jadi perusahaan Indonesia buka cabang di Malaysia. Terus cabangnya kirim keuntungan ke induknya di Indonesia. Itu ini, profit of foreign investment. Atau orang Indonesia beli saham di Malaysia. Sahamnya dapat dividen. Sama orangnya keuntungannya dibawa ke Indonesia. Nah, itu ini income ini. Oke. Tourism bagian dari current account juga. Atau current transfer. Current transfer ini adalah gift from other country. Jadi misalnya Indonesia lagi menghadapi bencana alam, ada gunung meletus, terus Jepang ngasih sumbangan. Nah, itu ini gift from other country. Bagian dari current account. Oke. Jadi current account itu apa? Uang keluar masuk suatu negara yang berhubungan sama commerce. Contohnya perdagangan, income, tourism, sama yang terakhir ini. Ya ini bukan commerce ya, tapi dimasukkan ke current account ini. Oke? Kedua, capital account. Ini capital account. Capital account itu adalah uang keluar masuk suatu negara karena berhubungan dengan aset, fixed asset, yang bukan finansial asset. Jadi misalnya ada orang luar negeri beli rumah di Indonesia untuk ditinggali sendiri. Itu adalah capital account. Dia beli rumah kan untuk ditinggali, tidak ada hubungannya dengan investasi, tidak ada hubungannya dengan commerce. Jadi ini masuk capital account. Atau orang Indonesia beli apartemen di Singapura, itu capital account. Terakhir, financial account adalah flow of money from investment. Jadi beli aset tapi yang berupa investasi. Misalnya kalau orang luar negeri beli pabrik di Indonesia, itu financial account. Tapi kalau dia beli rumah untuk ditinggali sendiri, itu capital account. Dia beli rumah, rumahnya dijadikan gudang untuk kerja, itu financial account. Oke? Pokoknya kalau ada hubungannya dengan investasi untuk keuntungan tuh ini financial account. Flow of money from investment. Nah, flow of money from investment ada macam-macam. Pertama ada foreign direct investment, FDI gitu kan ya. Apa yang dimaksud FDI? Pernah dibahas di mata kuliah lainnya. Foreign direct investment itu apa? Di perdagangan internasional mungkin? Apa foreign direct investment itu? Investasi asing langsung gitu, di Indonesia kan. Pernah dibahas di perdagangan internasional? Pernah Pak, cuman agak lupa. Apa? Agak lupa. Gak lupa. Ada yang ingat? Nah, foreign direct investment itu adalah investasi asing ke Indonesia, ke dalam negeri, yang jumlahnya besar, sehingga bisa mengontrol suatu perusahaan kira at least 10%. Perbandingannya adalah portfolio investment. Portfolio investment itu adalah investasi yang jumlahnya kecil, sehingga mengontrol kurang dari 10%. Misalnya gini, yang punya Sampurna sekarang siapa? Yang punya Sampurna sekarang siapa? Bisa nggak tahu?
Philip Morris, perusahaan rokok dari Amerika. Ya, Philip Morris ini dulu membeli sahamnya Sampurna keseluruhan, sehingga kalau sebelumnya ini Sampurna itu punya keluarga Sampurna, sekarang punya Philip Morris. Karena dibeli keseluruhan, kan sekarang Philip Morris yang mengontrol. Nah, itu namanya foreign direct investment, karena dia mengontrol lebih dari 10%. Tapi kalau hari ini ada investor Amerika beli sahamnya Astra, beli sahamnya cuma sedikit, tidak bisa mengontrol. Nah, itu portofolio investment. Ingat di internasional perdagangan internasional kayak gini. Misalnya lagi, ada orang Singapura beli tanah di Indonesia, dibangun pabrik sama dia, buat usaha, itu foreign direct investment atau portfolio investment? Foreign direct, Pak. Foreign direct. Karena kalau dia bangun dari awal, beli tanah, bangun pabrik, segala macam, berarti kan pabriknya keseluruhan punya dia. Dia yang kontrol. Sehingga foreign direct investment. Ada investor dari Inggris beli sahamnya Indofood, beli cuma 1 lot, ya itu ini portofolio investment karena tidak mengontrol apa-apa. Oke. Jadi antara portofolio sama foreign direct investment itu dibedakan berdasarkan kontrolnya, seberapa besar dia invest sehingga bisa kontrol. Jadi misalnya, ini contoh aja ya, ada perusahaan, dia itu punya 100 lembar saham beredar, ya. Tentu aslinya kalau saham beredar perusahaan satu dalam juta ya, ini katakan 100 saja biar gampang matematikanya. Kalau ada orang luar negeri beli 5 lembar, foreign direct investment atau portfolio investment? Ada perusahaan terbuka di Indonesia, dia mengeluarkan 100 lembar saham beredar. Ada orang luar negeri beli 5 lembar. Foreign direct investment atau portfolio investment? Portofolio. Portfolio. Karena dia beli 5 lembar, berarti kan 5%. Kontrolnya dia kan cuma 5%. Berarti portfolio. Tapi kalau dia beli 11 lembar, berarti kan 11%. Itu foreign direct investment. Oke? Kenapa kok ini penting untuk dibedakan antara kontrolnya banyak sama kontrolnya sedikit? Ada ide kenapa? By the way, yang bagus untuk suatu negara namanya investasi asing bagus kan ya. Tapi yang bagus yang terutama bagus untuk suatu negara itu yang foreign direct investment atau yang portfolio investment? Gimana kira-kira? Yang baik untuk apa, Bu? Yang baik untuk perekonomian suatu negara. Portofolio harusnya. Bukan, yang foreign direct investment. Ya. Kenapa? Kalau portfolio investment, dia kan beli cuma sedikit. Kalau dia beli cuma sedikit, itu isi come isi go. Dia kalau beli cuma sedikit itu artinya dia mengira-kira, oh kira-kira minggu depan sahamnya akan naik. Ya udah kita beli cuma sedikit. Minggu depan ketika sungguhan naik, sama dia dijual, untung. Atau kalau besok minggu depannya turun, dia rugi, ya udah jual rugi. Itu portfolio investment. Ada faktor gambling juga. Tapi kalau foreign direct investment, kan dia masuk dalam jumlah besar. Masuk dalam jumlah besar itu artinya apa? Dia berencana masuk dalam jangka waktu lama. Sehingga sekali masuk, duitnya tidak keluar-keluar. Contohnya, Philip Morris membeli Sampurna tadi. Dari masuk mungkin 15 tahun lalu sampai sekarang tidak keluar-keluar. Duitnya tetap muter di Indonesia. Danone membeli Aqua. Ini foreign direct investment juga. Jadi sekarang Aqua itu punyanya Danone. Dulu punyanya orang Indonesia. Karena foreign direct investment tidak keluar-keluar. Atau misalnya orang Singapura beli tanah di Indonesia, bangun pabrik, beli mesin, dia mulai produksi, dijual. Namanya beli tanah, bangun pabrik kan bertahun-tahun. Mungkin 3-4 tahun baru bisa produksi, baru bisa untung. Dan namanya 3-4 tahun baru untung, masa langsung dijual kan tidak mungkin.
sehingga jangka panjang. Oke, ya karena foreign direct investment ini jangka panjang, ini yang dikejar oleh pemerintah. Kalau ini pemerintah ya oke lah, bagus juga, tapi tidak terlalu. Pemerintah yang pengen dana asing masuk itu yang ini, foreign direct investment. Oke. Jenis investasi lain lagi adalah other investment. Kalau ini kan kita ngomong saham kan ya, saham atau paling tidak suatu perusahaan. Tapi kalau misalnya ada orang Amerika deposito di BCA, ada orang Amerika minjemin duit ke Indofood, itu namanya other investment. Oke, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Itu financial account. Dapat sampai sini? Dapat sampai sini? Dapat kok. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Chinese-based firm manage construction of major water treatment facility in overseas country. Jadi ada perusahaan konstruksi dari Cina bangun water treatment facility di Pakistan. Itu bagian dari current capital atau financial account. Yo. Current capital atau financial account. Bisa diulangi tadi apa kok? Nih. Yang ini. Jadi perusahaan konstruksi dari Cina itu dikontrak sama pemerintah Pakistan untuk bangun water treatment facility di Pakistan. Terus dia dibayar. Itu adalah yang current capital atau financial account. Yo. Udah mendapat? Kira-kira? Salah nggak apa-apa? Current Ya, Pak. Current, betul. Itu termasuk ekspor impor. Jadi ekspor impor itu bukan cuma barang ya. Ekspor impor itu bisa barang, bisa jasa. Kalau kayak gitu itu tadi, Cina ekspor jasa ke Pakistan. Pakistan impor jasa ke Cina. Jadi masuk current account. Oke. Nah, Chinese subsidiary nih. Chinese subsidiary of US firm. Jadi ada perusahaan Amerika, dia punya cabang di Cina, terus setelah usaha sekian tahun, cabang dari Cina ini nyetorkan keuntungannya kembali ke induknya di Amerika. Itu current capital atau finansial? Apa? Current. capital. Current account. Bagian dari ini profit of foreign investment. Jadi masuk ke income ini ya. Jadi income ini bukan cuma gaji TKI, tapi juga keuntungan dari cabang perusahaan yang disetorkan ke induknya ya. Current account. Oke. Indian firm purchase raw material in China. Yo, apa ini? Ada perusahaan India, dia beli material dari Cina. Apa itu? Apa? Enggak dengar? Capital. Bukan. Masih current account. Itu kan ini bagian dari good and service trade, ekspor impor. Kan sama aja berarti perusahaan India ngimpor barang dari Cina. Jadi masuk ini. Good service trade berarti masuk current account, ya. Chinese tourist purchase souvenir in overseas country. Turis masuk mana? Kalau turis ya ini dia sudah ditulis lah ya, tourism, jadi masuk current account ya. Ada orang Amerika mendepositokan uangnya di Indonesia, berapa itu?
Orang Amerika deposito di BCA. Apa itu? Ini ya, atau investment ini kan ya, deposit ini kan ya. Kalau orang Amerika beli rumah di Indonesia untuk ditinggali sendiri, ya Pak. Apa kira-kira? Finansial juga nggak sih, Bos? Capital kok. Kapito ini. Kapito itu adalah aliran uang karena jual beli aset yang bukan untuk perdagangan, bukan untuk usaha. Kalau rumah ditinggal sendiri yang ini capital account. Ingat-ingat ya. Jadi mungkin juga ingat definisinya. Current account adalah flow of money from commerce. Jadi dari perdagangan. Capital account flow of money dari jual beli aset yang bukan untuk usaha. Financial account adalah jual beli aset yang untuk usaha, untuk investasi. Contohnya orang Amerika beli saham di Indonesia, itu financial account. Orang Singapura membuat pabrik di Malang, itu financial account. Ya, oke, diingat-ingat ya. Nanti dipelajari lagi ya. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan BOP itu harus sesuai perubahan foreign reserve. Jadi current account itu inflow, O itu outflow. Jadi current account yang inflow dikurangi outflow, capital account inflow dikurangi outflow, financial account inflow dikurangi outflow, berarti kan sama aja kayak perubahan BOP gitu kan ya, inflow dikurangi outflow gitu, sama dengan perubahan foreign reserve. Oke. Ini masalah total-totalan. Jadi misalnya gini. Jadi kalau kita ngomong ini current account, ini capital account, ini financial account. Misalnya ada yang masuk, ada yang keluar. Misalnya yang masuk 5, yang keluar 7, yang masuk 3, yang keluar 2, yang masuk 4, yang keluar 5. Terus pertanyaannya, cadangan devisa negara ini bertambah atau berkurang? Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Ada ide? Gimana? Berkurang kok. Tapi dari mana? Nah, pertama kita total dulu, ya. Ya, dijumlah semua, betul. Jadi kalau current account masuk 5, keluar 7, berarti kan min 2 kan ya. Capital account masuk 3, keluar 2, berarti plus 1. Kalau financial account masuk 4, keluar 5, berarti min 1. Kalau di total semua, kan